bentuk pembenaran bagi para rasul yang telah mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memuji para rasul, wassalamun alal mursalin. Dan kita pun kalau mau selamat juga ikutilah jalan para rasul. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan, tetapkan, katakan, benarkan, kita ikuti. Ya, kita mengikuti kalau Rasulullah mengatakan benar, kalau Allah ada di atas langit. Dan hadis semacam ini banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antaranya mungkin hadis nuzul. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi siapa di antara hamba-hambanya yang berdoa. Siapa di antara hamba-hambanya yang meminta. Ya, maka kita mengikuti Rasulullah SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, tetapi sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Allah kok turun, berarti Allah itu sama kayak makhluk. Anda yang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Iya, kalau manusia yang namanya turun tuh naik turun tangga gitu ya. Nah, ini manusia, makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak boleh kita serupakan. Dan tidak boleh kita tanyakan bagaimananya. Yang jelas Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan Allah turun ke langit dunia dan Allah mengijabahi doa orang-orang yang meminta kepadanya. Selesai. Nggak perlu kita ambil pusing. Tinggal kita, oh kalau gitu kita di sepertiga malam terakhir, mari kita berdoa. Mari kita bermunajat, karena di saat itulah Allah turun ke langit dunia. Doa kita lebih didengar, doa kita lebih dikabulkan oleh Allah. Nah, ini tugas kita. Ya, demikian pula di dalam hadis yang lainnya ada yang menyebutkan di dalam satu lafaz bahwasanya siapa yang berjalan menuju Allah maka Allah akan berlari kepadanya. Nah ini, di sini kita tetapkan Allah berlari apa adanya tanpa kita membayangkan bagaimananya dan tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Nah, intinya di situ menunjukkan semakin hamba ini dekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Ya, itu tugas kita. Ya, apapun yang dijelaskan Rasulullah SAW wajib kita terima. Sekali lagi, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, memahami Islam dengan cara seperti ini sangatlah mudah. Kita tetapkan apa adanya karena Rasul juga menetapkan apa adanya. Kita beriman sebagaimana apa adanya yang datang di dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah karena Rasul pun juga demikian. Sehingga kita tidak terbebani dengan apa? Memikirkan terlalu tinggi. Bagaimana. Kalau kita tetapkan maka akan begini, makan begitu, itu adalah manusia. Ya, sekali lagi, Allah bukanlah makhluk. Sehingga Allah sifat-sifatnya memiliki kekhususan tersendiri yang tidak sedikit pun sama dengan makhluknya. Sekali lagi, satu contoh yang nyata, kalau kita berada di suatu tempat, kita berada di suatu singgasana, bersemayam di atas permadani, itu artinya kita butuh singgasana, kita butuh naik, kita butuh permadani, kita butuh ini dan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam tinggi di atas arsy-Nya, Allah enggak butuh arsy. Allah enggak butuh tempat. Ya, hanya saja sifat yang sangat mulia tentu adalah sifat tinggi. Karena tinggi identik dengan kebesaran, kemuliaan. Sedangkan rendah identik dengan kelemahan dan kekurangan. Nah, kemudian Allah Jalla Jalaluhu dalam ayat ini mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi di dalam ayat ini Allah memuji para rasul, dan perhatikan bagaimanakah para rasul dalam mensifati Allah, mensifati apa adanya. Jadi kita mengikuti para rasul. Nah, dalam menuturkan asma dan sifatnya, Allah Subhanahu wa taala memadukan antara an-nafyu wal isbat. Menolak dan menetapkan.
An-nafyu menolak atau meniadakan, wal isbat dan menetapkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Karena itu adalah jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Jalannya orang-orang yang Allah karunia nikmat, yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Yang artinya, barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapakah mereka? Yaitu para nabi. Siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, para pecinta kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para rasulnya menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa dua perkara. Ya. Jadi kalau poin yang ini lebih singkat lagi, menetapkan asma wa sifat memadukan antara dua perkara, an-nafyu wal isbat. Dan ini serupa dengan pembahasan la ilaha illallah. Serupa, tapi tidak sama. Nah, yang dimaksud an-nafyu wal isbat, perhatikan. Ya, an-nafyu yaitu apa? Menolak. Oh, di dalam penjelasan catatan kaki ada ya. Kita baca saja ya. Nah, catatan kaki nomor 194. Agar kita mengikuti penjelasan dari al-ustaz. Nafyu, penolakan. Afwan, isbat dulu ya. Maksudnya Allah Ta'ala memadukan kedua hal ini menjelaskan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, tidak hanya menggunakan nafyu saja atau isbat saja. Nah, nafyu, penolakan, dalam Al-Quran secara garis besarnya menolak adanya kesamaan dan keserupaan antara Allah dengan makhluknya, baik dalam zat maupun sifat, serta menolak adanya sifat tercela dan tidak sempurna bagi Allah. Nafyu bukanlah semata-mata menolak, tetapi penolakan yang di dalamnya terkandung suatu penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, maka ini menunjukkan sifat hidup yang sempurna bagi Allah. Jadi ringkasnya, nafyu itu menolak sifat yang tidak sempurna bagi Allah, bukan menolak sifat. Bukan menolak sifat. Karena kalau menolak sifat, kita jatuh kepada ta'til. Menolak sifat, sama sekali tidak menetapkan sifat Allah. Ini salah. Ya, tapi kita menolak apa? Sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang buruk bagi Allah, atau sifat-sifat yang memang disamakan antara Allah dengan makhluknya. Naudzubillah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Nas Al-Qur'an. Allah sendiri yang mengatakan bahkan kedua tangan Allah terbentang. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan, oh Allah punya tangan, berarti sama seperti tangan kita. Kita tolak. Tidak seperti itu penjelasannya. Yang kita tolak apa? Penjelasan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Tetapi kita tidak menolak kalau Allah memiliki tangan. Sedangkan Mu'attilah yang ta'til yang kemarin telah kita jelaskan dan tadi kita singgung, itu menolak Allah nggak punya tangan. Daripada kita ribut, wis mending kita nggak menetapkan nama dan sifat. Allah nggak punya tangan, selesai. Nah, ini maksudnya baik, tapi padahal dia telah menolak nas Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan bal yadahu mabsutatan.
Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Akhirnya sudah nggak ditolak lah, tapi diganti saja. Ya, ditahrif. Maka ini pun juga jatuh pada kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga apa? Juga menentang orang-orang yang suka mengganti-ganti makna ayat. Di antaranya ini adalah sifat orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka telah merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Ya sudah, kalau gitu kita samakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sedikit pun serupa dengan makhluknya. Nah, jadi ma'asyar muslimin, sudah Allah mengatakan, Allah menyatakan kita tetapkan apa adanya, tapi kita menolak penjelasan-penjelasan yang batil. Baik itu menolak sifat Allah, ataupun menyamakan sifat Allah, ataupun merubah makna sifat Allah. Ini kita nggak mau. Kita apa adanya, sederhana saja. Nah, ini namanya apa? Nafyu. Jadi kita menolak penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Nah, adapun isbat. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tatkala kita menolak, jadi ada dua ya di dalam kandungan nafyu, menolak keserupaan dan kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Dan yang kedua, menolak sifat-sifat yang kurang, yang lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Artinya apa? Kita nggak boleh mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat yang kurang. Dan itu sudah dicontohkan sebelumnya, diantaranya tidur, mengantuk, bodoh, lupa, dan yang semisalnya. Maka kita menolak sifat tidur, lupa, mengantuk, zalim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, sebagaimana tadi kita terangkan, ketika kita menolak sifat-sifat tersebut, kita wajib menetapkan lawan dari sifat tersebut. Karena apa? Sesuatu yang disifati dengan tidak, ya, sesuatu yang disifati dengan tidak, ini tidak menunjukkan secara otomatis dia memiliki sifat yang baik. Contoh, ya, Allah itu tidak bodoh, Allah itu tidak zalim, Allah itu tidak lupa. Kalau hanya kita sifati tidaknya saja, Allah enggak zalim, Allah enggak bodoh, Allah enggak lupa, maka ini belum menunjukkan suatu pujian bagi Allah, suatu kemahakuasaan Allah. Ya, dan para ulama kita menyebutkan, misalnya apa? Tembok ini ya, tembok ini tidaklah lupa. Benar nggak? Tembok ini punya sifat lupa nggak? Hah? Berarti saya benar kan? Tembok ini nggak lupa. Secara bahasa, tembok ini tidak lupa. Ya benar, orang tembok nggak punya akal, ya jelas nggak lupa. Tembok ini nggak zalim. Benar nggak? Benar. Tetapi apakah ketika kita mengatakan tembok tidak lupa dan tidak zalim, berarti tembok ini apa? Maha ingat dan maha adil? Tidak. Ya, ini berarti apa? Ketika kita meniadakan sifat-sifat yang tadi itu, kita harus menetapkan sifat lawannya dengan sempurna. Dan itu hanya bagi Allah. Karena nggak mungkin tembok kita sifati dengan adil dan maha ingat. Nah, jadi nafyu, meniadakan. Adapun isbat, penetapan, yaitu menetapkan sifat Allah yang mujmal, global, seperti pujian dan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah, dan juga menetapkan sifat-sifat Allah yang rinci, seperti ilmunya, kekuasaannya, hikmahnya, rahmatnya, dan yang seperti itu. Lihat syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Khalil Hirras, Tahqiq Alwi As-Saqaf, dan seterusnya. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita sederhanakan ya. Ketika kita menjumpai ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, kita tetapkan apa adanya. Ya, sesuai dengan makna yang kita pahami. Tetapi jangan sekali-kali kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jangan sekali-kali kita menolaknya. Bahkan kita tetapkan apa adanya. Ini cara yang selamat.
Ya, dan sekali lagi ini adalah jalannya para rasul. Ya, kalau kita ditentang kenapa Anda sifati Allah dengan sifat ini dan sifat itu, maka katakan Rasulullah juga demikian. Kita hanya mengikuti Rasulullah. Bahkan tidak hanya itu, Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran tentang dirinya. Maka apakah kita lebih tahu dari Allah? Antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri? Ya, tentu tidak akan ada orang yang berani mengatakan demikian. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi tetapkan apa adanya, jangan samakan Allah dengan makhluknya, dan Anda telah selamat di dalam memahami asma wa sifat. Dan yang terakhir, penutup dari pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang dan menempuh jalan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Dengan berpegang kepada jalan ini, maka sempurnalah nikmat yang mereka dapatkan berupa akidah, adab, dan akhlak. Adapun orang-orang yang menempuh jalan selain jalan mereka, maka mereka pasti akan menyimpang dalam masalah akidah, adab, dan akhlak. Nah, jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan surat An-Nisa ayat 69, Allah kaitkan dengan orang-orang yang akan bersama dengan para nabi adalah wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa kita taat? Kita mengikuti Al-Quran dan kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah tetapkan di dalam Al-Quran Allah memiliki sifat-sifat tertentu, maka kita tetapkan, maka kita telah taat kepada Allah. Kalau di dalam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun juga tetapkan, maka kita telah taat kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Maka kelak kita akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur di dalam keimanan, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan tentu juga orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau bukan firman Allah yang kita yakini, yang kita tetapkan, kalau bukan hadis Rasulullah SAW yang kita tetapkan dan kita yakini, maka kepada siapa lagi kita akan beriman? Kepada ucapan siapa lagi kita akan percaya? Kepada penjelasan siapa lagi kita akan mengimaninya? Kita akan memahaminya. Tentu saja ini adalah perkara-perkara yang sebenarnya mudah. Tetapi sekali lagi, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimana ceritanya, orang-orang yang menyimpang dalam memahami asma wa sifat, mereka dengan getolnya mempertahankan Allah tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Kalau kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya, berarti kita telah menentang firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Jadi itu cara alur mereka. Ya, alur mereka dalam berpikir, kalau kita tetapkan Allah punya sifat, berarti, perhatikan, ini berarti mereka sudah apa? Menentukan suatu kelaziman, suatu hal yang mereka paksakan. Padahal tidak demikian. Ya, kalau kita tetapkan sifat, berarti kita telah menyerupakan Allah. Ini adalah kesalahan fatal mereka. Dan ini adalah berangkat dari mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena di dalam bayangan mereka yang namanya tangan ya seperti ini, yang namanya wajah ya seperti ini, yang namanya tinggi bersemayam ya seperti itu. Jadi mereka memaksakan pemahaman mereka sendiri dan itu diarahkan kepada kita. Padahal kita tidak seperti itu. Ya, kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Allah katakan Allah memiliki tangan, ya sudah, apa adanya, maknanya jelas, tetapi tidak sama dengan tangan kita dan sama sekali tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah mengatakan tinggi di atas arsy-Nya, kita katakan Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi tidak sama dengan ketinggian kita, yang kita butuh naik, yang kita butuh alat, ya, yang kita nanti kalau di atas butuh tempat, sama sekali tidak.
Dan ini yang mereka nggak bisa memahaminya. Ya, dan Allah alam bisa jadi ini karena apa? Mereka terlalu mengandalkan logika. Ingat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, akal ini difungsikan atau diberikan kepada kita untuk memahami, bukan untuk apa? Menerka-nerka dan terlalu mendalami. Karena akal manusia itu terbatas. Ya, apalagi untuk memahami sesuatu yang sama sekali mereka belum tahu. Hal yang gaib, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita tahu Allah ya dari Allah dan dari Rasulnya, sebagaimana yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Setahu kita ya seperti itu. Sedangkan mereka berusaha untuk mencari, kalau kita tetapkan ini nanti bagaimana Allah jadinya, ya, sehingga mereka bingung sendiri. Mau nggak mau akhirnya sudah, kita nggak usah menetapkan Allah itu punya sifat. Bagi mereka itu cara yang aman. Tetapi justru ini adalah kesalahan. Kalau Allah tidak disifati, maka berarti apa? Sama seperti mengatakan Allah tidak ada. Karena semua yang ada di alam semesta ini pasti punya sifat. Kalau sesuatu tidak ada sifatnya berarti tidak ada. Ayo, apa semua alam yang ada di atas dunia, di muka bumi ini pasti punya sifat. Sekecil apapun pasti punya sifat. Ya, apa misalnya biji sawi yang dikatakan dzarrah, sifatnya apa? Kecil. Minimal ada sifat dia apa? Kecil. Kecil sifat bukan? Sifat. Kecil dia. Sifatnya apa? Tidak terlihat kalau dari kejauhan. Sifatnya apa lagi? Padat. Ya. Apalagi banyak. Ini bahan yang sangat kecil. Lalu bagaimana dengan Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang menguasai alam semesta? Nggak punya sifat. Lalu kita menyembah siapa? Ya, kita menyembah Tuhan yang tidak ada karena nggak bersifat. La haula wala quwwata illa billah. Maka dikatakan oleh para ulama kita, al-mu'attilu ya'budu sanaman ma'al mu'attilu ya'budu adaman wal mumassilu ya'budu sanaman. Ya, orang yang telah menolak sifat Allah, pada hakikatnya mereka telah menyembah Tuhan yang tidak ada. Ya, Allah nggak punya sifat. Allah maha besar nggak? Enggak. Allah maha mendengar nggak? Enggak. Karena kalau Allah mendengar sama seperti kita. Ya, Allah mau melihat enggak? Kalau Allah melihat berarti Allah sama seperti kita, punya mata. Ya. Nanti kalau dikatakan Allah maha hidup enggak? Gimana jawaban mereka? Bingung mereka. Ya. Akhirnya yang benar-benar ekstrim, enggak, Allah tidak maha hidup. Allah tidak hidup, tapi juga enggak mati. Akhirnya bingung mereka. Intinya tidak ada satupun sifat yang mereka tetapkan. Nah, terus kamu nyembah siapa? Nyembah Allah. Nah, ini kan bingung kita. Ya, sedangkan sifatnya enggak ada. Nah, sedangkan al-mumassilu, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya'budu sonaman. Kebalikan dari itu, menetapkan sifat Allah tapi disamakan dengan makhluknya. Nah, ini enggak benar juga. Ya. Allah mendengar sama seperti pendengaran kita. Allah melihat sama seperti penglihatan kita. Allah hidup sama seperti hidup kita. Nah, ini juga nggak benar. Ya, maka orang yang menetapkan nama dan sifat Allah tapi diserupakan dengan makhluknya, sama saja dia menyembah berhala karena telah menyerupakan suatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah sekali lagi menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ma'asyar muslimin, inilah penjelasan terakhir dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap al-asma was sifat. Adapun bab berikutnya, bab yang ke-6, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali membahas tentang keutamaan tauhid. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, yang disampaikan, tafadhalu, monggo silakan sebelum kita akhiri. Ya. Mau menanyakan tentang
Artinya mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Nah, surat At-Taubah ayat Al-munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Ya, nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Di akhir ayat Allah mengatakan mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu adalah orang-orang fasik. Nah, yang ditanyakan, lah berarti Allah lupa, gitu ya. Maka kenapa? Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud lupa di sini bukan berarti lupa seperti lupanya manusia. Ya, lupanya manusia itu apa? Zuhul al-qalb, ya, berpalingnya hati, nggak fokus di hati sehingga lupa. Tetapi yang dimaksud di sini adalah lupa itu melupakan, meninggalkan. Ya, makanya di antara adab kita ketika kita lupa ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita lupa ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Dulunya ingat, tapi kemudian kita lupa. Di antara adab yang harus kita jaga sebenarnya adalah kita dilarang mengatakan nasitu, saya lupa. Ya, dilarang. Tetapi kita harusnya mengatakan nusitu, dijadikan lupa. Saya dijadikan lupa, atau telah dijadikan lupa bagiku. Atau unsitu sama, atau uskitu juga sama maknanya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan nasitu, ini seakan-akan kita melupakan, menelantarkan dengan sengaja. Nah, itulah makna fanasiyahum. Allah melupakan, menelantarkan mereka dengan sengaja. Jadi bukan Allah itu lupa lu nggak ingat gitu ya, tiba-tiba nggak ingat, bukan. Nah, sedangkan kita kalau kita ya mengatakan nasitu, maka seakan-akan kita benar-benar sengaja melupakan Al-Quran. Makanya kita rubah nusitu. Ya, nusitu di dalam bahasa Arab, nusitu itu sighah majhul. Artinya apa? Telah dijadikan aku lupa. Dalam surat At-Taha juga sama. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, yang artinya barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan di hari kiamat kami Allah akan bangkitkan ia dalam keadaan buta. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal di dunia aku bisa melihat? Apa kata Allah? Demikian itu karena tatkala di dunia telah datang ayat-ayatku kepadamu, kamu sengaja melupakannya, maka hari ini kamu pun dilupakan. Jadi makna dari Allah melupakan mereka, Allah sengaja tidak memperhatikan mereka. Bukan Allah itu apa? Tiba-tiba lupa. Ya, maka ini menunjukkan apa? Justru balasan Allah atas orang yang sengaja melupakan Allah. Ya, maka ini bukan sifat yang kurang bagi Allah SWT. Jadi wallahu alam, mungkin seperti itu penjelasannya. Nah, ada lagi yang tanyakan? Tidak ada?
Baiklah, jika tidak ada, mungkin kita akhiri sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.